Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di rumah, untuk menindaklanjuti yang kemarin untuk membuat tutorial pembuatan soal secara online baru dapat kami lakukan sekarang karena kemarin ada kesibukan. Maka dari itu saya akan menunjukkan lagi kembali, kita sama-sama belajar untuk membuat soal ulangan online. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengarahkan pointer mouse ke browser. Kita buka di sini, saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah masuk ke Google Chrome, kita ketikkan masuk ke email. Ketika email sudah terbuka, kita arahkan pointer mouse ke ujung kanan atas aplikasi Google yang ada titik 9 itu. Lalu kita masuk kepada Drive. Ya, baik. Di sini sudah ada halaman Google Drive. Lalu kita arahkan pointer mouse ke baru yang atas ini, atau new ya kalau dalam bahasa Inggrisnya new. Kita klik baru, terus kemudian kita klik Google Formulir. Bagi yang belum menemukan Google Formulir, biasanya di lainnya sini nanti ada di sini di atas. Kalau kita belum pernah membuka Google Formulir. Nah, karena saya sudah membuka Google Formulir, maka saya klik Google Formulir. Nah, ini dia tampilan daripada Google Formulir. Yang perlu kita ketahui di atas ini adalah formulir tanpa judul. Nah, judul ini bisa kita ganti, misalkan saja soal ulangan tengah semester ganjil PAI misalkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada deskripsi formulir. Ini bisa saja kita isi, bisa juga tidak, tergantung Bapak Ibu mau memberikan deskripsi atau tidak ya. Ini opsional saja sifatnya. Terus kemudian yang kedua, kita masuk kepada pertanyaan pertama. Nah, untuk bagian pertama kita akan bikin identitas siswa. Jadi nanti untuk dalam pengerjaan siswa sebelum mengerjakan soal, kita beri identitas dulu supaya jelas siapa yang mengerjakan. Maka yang pertama kali kita ketahui adalah nama terlebih dahulu. Nama di sini kita pilih. Nah, yang sebelah kanan ini adalah jawaban siswa yang nantinya akan dijawab. Dia mau menjawab dengan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang atau drop down, ini tergantung Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan jawaban singkat saja karena nanti biar anak yang menuliskan namanya di bawah sini nanti. Nah, kemudian jangan lupa setiap kali kita ingin membuat soal atau melemparkan pertanyaan kepada anak, kita klik wajib diisi di sini. Kita nyalakan, atau dalam bahasa Inggris required. Kita nyalakan wajib diisi. Baik. Terus sudah nama, kita tambah di sini, tambahkan pertanyaan untuk menambah pertanyaan baru. Nah, di bawahnya kita buat misalkan sekolah. Iya, kenapa kok sekolah? Karena kita nanti akan membuat, misalkan ada teman-teman Bapak Ibu guru yang pengen ikut link kepada temannya, jadi temannya nanti bisa membagikan mensortir data sesuai dengan sekolahnya. Nah, ini kita buat pilihan ganda boleh, atau kita buat, misalkan kita membuat drop down saja ya. Menu drop down. Opsi pertama adalah misalkan SDN 001. Tambahkan opsi SDN 002. Kecamatannya misalkan apa? Balokot. Yang di sini 001 Balsel. Nah, ini kebetulan teman ibu atau teman bapak yang ikut adalah berbeda kecamatan, tapi tidak masalah, mau ditambahkan berapa saja ini bisa, tinggal tambahkan opsi ya. SDN 003 Balteng misalkan kita buat ya. Baik, ini drop down ini maksudnya nanti dia akan kami berikan contohnya nanti. Nah, kemudian wajib diisi, kita tambahkan lagi kelas, biasanya kelas ya supaya jelas. Kelasnya misalkan di sini kita menggunakan opsi pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu yang mengajar misalkan kelas 2 ya, 2A. Kita enter, 2B, 2C,
dan seterusnya. Jadi nanti anak-anak tinggal memilih saja dia pilihan ganda ini, tapi di sini tidak ada nilainya, wajib diisi ya begini saja. Terus kemudian kita tambah pertanyaan. Misalkan di sini kita mau memberikan absensi. Nah, absensi sini kita kasih jawaban singkat saja. Nah, biar anak-anak menjawab absensinya berapa. Sorry. Baik, terus kemudian kita tambah lagi yang terakhir adalah untuk keamanan. Kita berikan token atau password. Token atau password aja deh ya. Nah, password nanti ini di sini sudah otomatis, nanti kalau kita ketik password dia akan memberikan pertanyaan berbeda seperti yang di atas. Nah, untuk validasi respon kita buat teks saja berisi, dan kemudian kita membuat password yang sangat mudah, yang mudah diingat supaya nanti tidak lupa-lupa. Misalkan kita buat ABCD. Nah, ini adalah password nanti yang anak-anak akan kerjakan sebelum yang anak-anak akan tulis sebelum dia masuk ke soal. Jadi anak-anak yang tidak bisa atau salah dalam menuliskan password, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam soal. Nah, di sini teks kesalahan khusus kita bisa memberikan misalkan maaf password salah, mohon ulangi. Nah, ini nanti adalah pesan yang dapat disampaikan ketika anak tadi salah dalam menuliskan password. Nah, kemudian di sini jangan lupa wajib diisi. Nah, setelah kita sudah membuat identitas, nama, sekolah, kelas, absensi, dan password, maka kita menambahkan sesi baru, yaitu bagian baru. Ditambahkan bagian yang paling bawah ini, yang ada kotak 2 paling bawah ini, klik. Nah, ini bagian tanpa judul, kita tulis di sini saja. Pilihlah, misalkan nih perintahnya ya, atau soal ulangan. Baik. Deskripsinya misalkan pilihlah jawaban yang yang paling tepat. Oke, ini adalah perintahnya misalnya. Terus kemudian lalu kemudian kita tambah pertanyaan. Di pertanyaan pertama misalkan tadi saya sudah menyiapkan bahan di sini. Soal yang ada itu adalah soal, misalkan ini soal kelas 3 ya. Tapi ini contoh. Nah, saya menghilangkan nomornya Bapak Ibu supaya apa? Supaya nanti misalkan Bapak Ibu mau mengacak nomornya jadi tidak pakai nomor, tidak tampil nomornya. Nah, makanya saya berikan seperti ini. Dan kemudian kita tidak usah menuliskan ABC di sini. Jadi kalau mau buat soal, nomornya dihapus, ABCD-nya dihapus saja. Nah, baik. Kita akan coba bagaimana cara memindahkan soal itu tadi ke Google Form. Kita hanya tinggal mengcopy saja. Pertama soalnya kita copy, lalu kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini soal sudah ada. Terus kemudian pilihan opsi jawabannya bagaimana? Apakah dia pilihan ganda? Kalau pilihan ganda biarkan saja. Terus kemudian kita taruh pointer mouse-nya di opsi 1. Lalu kita kembali ke soal tadi, kita blok semua jawaban yang sudah tersedia. Nah, kita copy, tinggal kita paste di sini. Maka dia akan otomatis memberi jawaban ABCD di sini. Cuman memang tidak ada hurufnya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa sekali lagi kita klik wajib diisi di sini, supaya anak-anak itu tidak terlewati. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Nah, ini yang biasanya sering kita temukan kebingungan, Pak, kalau seandainya huruf Latin itu bisa saja. Bagaimana kalau seandainya bahasa Arab? Nah, di sini saya punya soal bahasa Arab misalkan ya. Untuk yang nomor berapa ini? Anggap saja kita nomor 2 ya. Ada lafal di samping dibaca. Nah, ini ada Arabnya, Pak. Kalau seandainya saya ketik di Google Form ini huruf Arab menggunakan Arabic Saudi, maka nanti hurufnya akan kecil sekali dan anak-anak tidak dapat melihat. Nah, kita akan bisa menggunakan bantuan yang ada sudah di Windows. Itu bisa kita cari ya caranya. Sebentar saya show icon. Oh, ini sudah ada. Saya cari di sini namanya snipping tools. Nah, snipping tool ini dia namanya. Tada. Lalu kemudian kita klik new. Nah, otomatis nanti halaman Word kita menjadi gelap seperti ini. Kita tinggal memotongnya saja, yang mana yang kita inginkan. Misalkan yang sini. Nah, tinggal kita klik file, save as.
Kalau kita simpan di sini misalkan namanya An-Nasr ayat 1. Nah, ini otomatis dia filenya berbentuk PNG ya Bapak Ibu. PNG itu tidak ada tidak ada background putih belakangnya. Kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke soal yang ini tadi. Kita ingin memberikan ini pada lafal di samping. Yang ini kita copy. Kita copy, pastekan di sini. Terus kemudian kita tambahkan gambar yang huruf Arab tadi. Ya. Kita tambahkan gambar nih, ada ikonnya di sini di sebelah pilihan ganda ini yang gambar kayak biasanya kita buka gambar. Sini ada unggah kamera melalui URL, foto, Google Drive, Google penelusuran gambar. Nah, kita tinggal klik yang diunggah, kemudian cari mana yang sudah kita buat. Misalkan tadi saya sudah buat di picture ya. Ini dia An-Nasr ayat 1. Oke, saya open. Kita hanya tinggal menunggu sejenak. Lalu dia akan terupload secara otomatis di bawah situ. Ya, nah ini dia. Pada lafal di samping dibaca idza jaa nasrullahi wal fathu. Nah, kita tinggal mengcopy jawabannya, taruh di opsi, kita pastekan. Nah, terus kemudian kita soal yang ketiga deh. Kita contohnya ya, kita tambahkan dulu. Tambah pertanyaan. Nah, di yang ketiga ini misalkan saya punya soal bahasa Arab saja Pak. Nah, seperti yang ini. Bagaimana? Ya kita pakai snipping tool saja lagi. Yang di sini kita kasih jawaban A. Ya, kalau yang ada jawabannya Arab supaya tidak membingungkan, kita kasih abjad saja nggak apa-apa. Kita sertakan abjad. D. Oke, nah yang akan kita copy adalah dari Vidini titik afwaja, jawabannya ada di situ. Nah, kita gunakan snipping tools, kita new, kita blok semua ini. Nah, nanti ini semua akan kita masukkan ke dalam misalkan soal 2. Oke, sudah tersimpan. Kita kembali ke Google Form, kita langsung masuk ke sini saja. Ke gambar, cari soal 2. Tadi sudah saya buat. Nah, ini dia. Oke. Kita unggah. Dan secara otomatis gambarnya akan tertampil di situ. Vidini titik afwajan Allahu Allaha Allahi Allah. Maka jawabannya, karena kita sudah menuliskan ABCD sini, anak-anak nanti akan menjawab A, B, enter, C, enter, D. Tinggal anak-anak memilih hurufnya saja, ya. Oke. Nah, karena ini tadi bentuknya adalah kuis, maka kita harus men-settingnya terlebih dahulu supaya kita tahu skornya. Misalkan di nomor 1 tadi. Nah, ini kita jangan lupa klik setelan atau setting. Di setting sini pada kuis kita memberikan opsi jadikan ini sebagai kuis. Nah, terus kemudian di sini ada opsi kuis rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nanti setelah peninjauan manual aktifkan koleksi email. Tidak usah, kita klik yang segera setelah pengiriman selesai. Jadi ini maksudnya supaya kita tahu setelah anak-anak itu menyelesaikan tugas, kita akan terpantau di Google kita, ya. Nah, kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini nggak usah, jawaban yang benar juga tidak usah, kita tidak usah centang. Boleh nilai poin, jadi setelah anak-anak mengerjakan, mereka akan mendapatkan hasil skor mereka. Atau kalau mau tidak dinyalakan juga nggak apa-apa, terserah ini Bapak Ibu, ya. Di presentasi kita di sini tidak usah diacak, ya, nggak usah acak. Menampilkan progres boleh, atau tidak usah juga. Yang penting tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, kemudian di umum, ini kumpulkan alamat email tidak usah diisi. Batasi ke satu tanggapan. Boleh Bapak Ibu lakukan, boleh juga tidak. Tergantung kapasitas siswanya. Maksudnya adalah ketika anak-anak itu menggunakan satu perangkat, maka dia hanya berhak sekali mengisi, atau menggunakan satu email satu kali mengisi. Baik, ini kita langsung simpan, ya. Nah, kemudian setelah kita tadi menjadikan kuis, maka di bawah sini biasanya dari nomor 1, maka biasanya di bawah sini akan memberikan kunci jawaban. Kunci jawabannya kita akan memberikan. Jadi ini untuk dia mengoreksi secara otomatis. Kita klik, kemudian kita kasih jawaban yang benar. Di sini kita suci turunkan. Nah, ini berarti Al-Qur'an. Kita lihat kisi-kisinya. Misalkan nomor 1 itu poinnya adalah 4.
Ya, kita klik selesai. Nah, nanti anak-anak itu menjawabnya misalkan Zabur, dia akan salah dan tidak akan dapat poin. Nah, ini poin di atas, totalnya 4 masih. Nah, kemudian nomor 2 kita buat juga di sini kunci jawabannya. Misalkan idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini yang D. Kita kasih di sini misalkan agak rumit 5 poinnya. Sesuai dengan kisi-kisi, selesai. Dan nomor 3 juga sama. Kita tambahkan kunci jawaban, misalkan di sini yang betul adalah C. Oke, poinnya jangan lupa di sini kasih 4 misalkan. Selesai. Nah, ini jangan lupa lagi wajib diisi. Kita cek lagi di sini. Oh, ini belum wajib diisi. Yang nomor 1 sudah. Baik. Bapak Ibu, sampai di sini kita contoh untuk memasukkan atau membuat soal. Nanti anak-anak yang sudah mengerjakan akan mendapatkan poin karena poinnya totalnya di sini 13 maka 13. Kalau dia benar semua. Tapi kalau dia ada salah satu tergantung daripada poin per soal tadi yang kita masukkan. Nah, kemudian untuk membatasi waktu biasanya kita menggunakan menu add-ons atau tambahan. Nah, ini ada add-ons. Bapak Ibu klik titik 3 di atas itu. Kemudian add-on. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mencari yang namanya form limiter. Nah, ini ada form limiter. Ya, kita install, lanjutkan. Biasanya dia akan meminta kita untuk masuk ke akun Google yang kita lakukan. Agus Dwi Suwanto, oke. Kita izinkan. Nah, sudah terinstall. Selesai. Ini adalah bentuk daripada form limiter. Kalau tidak muncul dia bisa ada di sini. Nah, Bapak Ibu, sudah ada select limit type-nya, kita pilih. Misalkan kita yang membatasi kita akan membatasi hari dan jamnya, misalkan date. Nah, kita pilih date-nya, misalkan yang kita pakai adalah tanggal 21. Karena kesepakatannya adalah jam 12 malam, maka di sini taruh saja PM 12.00. Baru kita set. Nah, nanti kalau ini save and enable. Jangan lupa di save and enable supaya itu mengaktifkan waktunya. Nanti kalau tidak ingin memberikan limit, maka kita disable saja. Baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk memberikan batasan waktu Google Form-nya. Dan yang terakhir, ini adalah opsional. Bapak Ibu boleh menggunakan atau tidak, adalah untuk mempercantik. Kita membuat kop surat. Semacam kop gitu ya. Semacam kop, kita klik sesuaikan tema di sini, header pilih. Kita unggah karena saya sudah membuat ya, saya sudah membuat bahannya. Nah, bisa saya tambahkan di sini head atau headernya. Kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Mau kita pasang foto di situ boleh, ya, tidak ada kebijakan apapun. Bapak Ibu bebas. Nah, ini dia tadi. Kalau sudah sesuai dengan ukurannya, kita klik selesai saja. Nanti di atas kita sudah ada kopnya berbentuk seperti ini, dan temanya mengikuti warna yang dominan daripada kopnya. Kita tutup kembali. Nah, Bapak Ibu, ini adalah lembar kerja yang kita buat. Nah, untuk sebagai siswa bagaimana? Misalkan saya menjadi siswa, kita lihat responnya di sini. Nah, ini belum ada yang mengerjakan, ya. Baik, kalau sudah selesai di sini semua perubahan disimpan di drive. Jadi nanti untuk merubah ini kita bisa ganti. Oke. Kita bisa menggantinya melalui Google Drive tadi. Di sini siapa tahu nanti ada ya. Belum ini karena belum kita kirim. Nah, kita kirim. Untuk mengirimnya atau kita lihat bagaimana seorang siswa melihat halaman yang kita buat. Ini adalah tampilan bagi siswa yang melihat. Misalkan kita tulis nama wajib diisi, misalkan Agus. Sekolah. Nah, ini menu drop down. Misalkan tadi temannya ada yang ikut dari 2002 Balkot misalkan. Nah, kelas ini anak-anak tinggal memilih mencentang. Misalkan kelas 2B. Absensi ini diisi jawaban singkat 1 saja misalkan. Nah, passwordnya tadi ABC. Berikutnya. Nah, karena tadi harusnya ABCD, karena dia salah, maka ada pesan maaf password salah, mohon ulangi.
maka ditambahkan D berikutnya. Nah, bagi yang sudah bisa masuk atau melewati proses identitas tadi melalui password yang terakhir tadi, maka dia akan masuk ke dalam lembar soal. Nah, ini misalkan kita jawabannya ada yang satu benar, satu salah, dan yang satu lagi benar. Ya, ini adalah jawaban kita. Karena di sini tadi ada wajib diisi, maka dia bentuknya ada merah-merah seperti ini. Nah, terus kemudian kita sebagai siswa mengirim misalkan. Baik Bapak Ibu, itu saja. Nah, kita lihat, bisa melihat responnya di sini. Responnya di sini siapa namanya? Nah, ini ada Agus. Dia menjawabnya 100% tanggapan. Jawaban yang salah ada di nomor 2 karena di sini 0. Di sini tanggapan 1 yang benar. Nah, ini ada grafiknya. Nah, kemudian kita ingin melihat dari mana kita mau mendownload jawaban daripada anak-anak atau nilai dari anak-anak. Kita arahkan di respon ini, arahkan yang membuat spreadsheet ini. Kita lihat misalkan buat spreadsheet baru, buat. Nanti dia akan otomatis tertambah di halaman sini. Nah, ini dia. Sini ada Agus, skornya 8 dari 13. Sekolahnya, SD-nya. Jadi ini nilainya anak-anak di sini. Bisa kita download. Downloadnya lewat Excel saja Bapak Ibu agar bisa diolah kembali. Nah, file kita download Microsoft Excel. Nah, ini yang kita pilih. Nanti dia akan mendownload di sini. Nah, ini. Nah, kita buka. Nah, ini bisa kita olah. Misalkan kita ingin memberikan numbernya jadi general. Oke. Nah, ini jadi 8 nilainya dia. Ya, skornya 8 jadinya. Karena 3 soal, maka nilainya ini masih belum jelas ya. Kecuali kalau sudah 20 soal kita buat atau 25 soal yang kita buat, pasti akan jelas nantinya 100 gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke Japri ke saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.